pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Yeay! Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Nah, sebelum itu mari kita cek. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, biar lebih semangat lagi semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Apa nih pujiannya kak? Kita akan memuji Tuhan dengan alat musik adik-adik. Yang pertama ada gitar, yang kedua ada apa Kak Windy? Trompet, yang ketiga ada gendang. Yuk kita akan pujian ini bersama-sama. Jangan duduk dulu. Sebelum kita berdoa adik-adik, kita angkat satu pujian lagi. Siapin tangannya di depan, kita akan berlayar serta Yesus. Musik. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar, berlayar serta Yesus, ombak pun teduh.
Sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul untuk memulai ibadah sekolah minggu jarak jauh kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita akan dipandu oleh Kak Hani. Silakan Kak Hani. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita pisah ke kelas kita masing-masing, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nah, adik-adik bisa menyiapkan sebuah amplop yang sudah dituliskan namanya, hari, dan juga tanggalnya ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita menyanyikan lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Adik-adik semua pada tahu kan? Ini dia videonya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tadi kami anak-anak-Mu ini telah selesai mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan-Mu ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu sayangku semua dimanapun kalian berada. Kak Esther harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayang ya sudah mengikuti ibadah dari jarak jauh. Kak Esther senang, salut buat kalian. Selalu ingat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, Kak Esther juga berterima kasih buat liturgos hari ini yang sudah bertugas, yaitu ada Kak Inga, ada Kak Windy, dan juga Kak Hani. Tetap semangat melayani ya kakak-kakak ya. Walaupun di masa pandemi COVID-19 dari jarak jauh, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan buat kalian yang berulang tahun, dari hari ini tanggal 2 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020, Kak Esther dan kakak-kakak lainnya mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Jangan lupa ya, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kepada kalian pesan sehat sebagai berikut, yaitu wajib menggunakan masker apabila keluar rumah. Ya adik-adik ya, kalau tidak penting lebih baik di rumah saja. Dan sering-sering dengan mencuci tangan. Jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup. Ya sayangnya. Dan kalian kan sudah mulai sekolah secara online. Jangan lupa belajar. Tetap berdoa ya sayang ya. Kita dukung doa satu sama lain supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya.
Oke adik-adikku semua, itu dulu pengumuman dari Kak Esther. Kalian tetap setia beribadah. Kak Esther dan kakak-kakak lainnya selalu setia menanti kalian untuk beribadah setiap minggu. Ya, sekarang kita langsung ibadah. Mulai dari kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Talita, Kak Esther mengundang kita mengangkat satu pujian dulu, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Kita nyanyi bersama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati firman yang akan kami dengarkan, supaya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam kuat di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami jadikan sebagai teladan dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom kelas besar, apa kabar kalian? Kak Esther harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan ya sayang ya. Dan selalu setia untuk ibadah sekolah minggu, khususnya di kelas besar. Kak Esther kangen loh sama kalian semua. Adik-adik, dalam perjanjian lama, bangsa Israel beberapa kali disebut sebagai anak sulung Allah. Allah mengasihi isi dunia ini dan tidak ada satu bangsa pun yang tidak diperhatikannya. Tetapi jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Israel mempunyai kedudukan yang khusus. Israel dipilih oleh Allah untuk mewujudkan kuasa, kemuliaan, dan keadilannya kepada dunia. Karena itu, kekerasan hati Firaun yang tidak mau melepaskan anak sulung Allah mengakibatkan adanya penghukuman Tuhan yang mematikan anak sulung Firaun dan anak sulung keluarga-keluarga Mesir lainnya. Sebelum hukuman yang terakhir dan terberat itu dijatuhkan, Tuhan menyatakan bahwa sudah waktunya tiba membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Penyelamatan ini dikerjakan melalui pengorbanan darah. Ya, Tuhan berjanji bahwa malaikat maut akan melewati rumah bangsa Israel bila pada ambang pintu dan kedua pintu rumah mereka ada darah anak domba. Iya, perayaan yang berhubungan dengan korban itu dinamakan Paskah. Kata Paskah berasal dari bahasa Ibrani, pasah, artinya melewati. Seperti yang dinyatakan dengan jelas pada ayat hafalan kita pada minggu ini, melalui Paskah, Allah mengajar sesuatu yang akan terjadi di Bukit Golgota kira-kira 1500 tahun kemudian. Di sanalah darah anak domba Allah dicurahkan sebagai korban Paskah, supaya murka dan hukuman Allah melewati setiap manusia yang bersedia
menerima secara pribadi korban Paskah itu, yaitu Yesus Kristus. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Talita minggu ini, sambungan dari cerita minggu lalu, Kak Esther mau bertanya nih sama kalian. Ada nggak kalian yang merupakan anak sulung? Ada yang tahu anak sulung itu apa? Benar, anak pertama. Ayo, ada nggak yang anak sulung? Kak Esther anak sulung loh. Iya, sekarang Kak Esther mau bertanya, kira-kira ada suka dukanya nggak jadi anak sulung? Ayo, ada yang jawab, suka disuruh-suruh. Bener. Habis itu apa lagi? Iya, terserah ya jawaban kalian apa. Yang penting biasanya anak sulung itu diperhatikan secara khusus oleh orang tuanya. Karena anak sulung itu dipersiapkan untuk menjadi contoh buat adik-adiknya. Bener nggak? Jadi orang tua itu bangga sekali apabila anak sulungnya itu berhasil dan menjadi teladan yang baik buat adik-adiknya. Nah, adik-adik, dalam perjanjian lama ya, dalam perjanjian lama bangsa Israel juga kadang-kadang disebut dengan anak sulungnya Allah. Lah, kok bisa? Nah, Tuhan memilih Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Tuhan juga mengajarkan begitu banyak hal kepada Abraham yang belum bisa diajarkan kepada bangsa lain karena mereka dianggap belum siap adik-adik. Dan Allah itu berharap untuk kedepannya nanti bangsa Israel itu bisa mengajar bangsa lain dan menjadi teladan yang baik bagi mereka. Sama seperti anak sulung yang menjadi contoh baik buat adik-adiknya. Ya kurang lebih seperti itu adik-adik. Dengan tujuan itu Allah mengasingkan bangsa Israel dari bangsa lain yang tidak menyembah Allah. Orang Israel harus belajar bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana taat kepada Allah yang hidup dan yang benar. Karena inilah Allah sangat marah sama Firaun adik-adik, karena memaksa bangsa Israel untuk tinggal di Mesir dan tidak mau membebaskannya. Benar nggak? Makanya kemarin itu sampai tulah 9 ya Allah nyatakan kepada Raja Firaun. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya, tidak mau membebaskan bangsa Israel adik-adik. Ya enggak, yang kemarin siapa yang ikut ibadah kemarin pasti tahu ya ceritanya ya. Setelah 430 tahun semuanya itu berlalu ya. Dan sudah tiba saatnya bagi bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir dan menuju ke negeri yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Bagaimana caranya bangsa Israel bisa keluar ya? Kira-kira apa yang dilakukan ya? Nah, supaya kalian tidak penasaran, kita langsung saja kita mengikuti cerita yang akan dibawakan oleh Kak Talita dengan judul Malam Pelepasan. Shalom adik-adik, kelewatan. Nyaris kelewatan. Oke, shalom adik-adik. Nah, sekarang minggu ini kakak mau lanjutin ceritanya Kak Cia nih. Tapi sebelum kakak lanjutin ceritanya Kak Cia, kita ingat-ingat dulu. Apa sih cerita minggu lalu itu? Kakak mau tanya. Kira-kira ke-10 tulah yang disebutkan Kak Cia kemarin masih ingat nggak? Masih diberikan kepada bangsa Mesir tuh. Kalau nggak ingat, kita lihat dulu. Cing, kelihatan nggak sih? Ke-10 tulah. Kita lihat dari tulah pertama. Apa ya? Tulah pertama, air menjadi darah. 1. Lanjut lagi. Yang kedua, kata. Yang banyak itu ya. Oh ya, yang banyak. Lalu yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Lalu yang kelima, apa ya? Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, barah. B-A-R-A-H, barah. Keenam, itu keenam. Lalu yang ketujuh, hujan es. Lalu yang ke-8 lagi ya,
Mana yang ke-8? 8. Belalang. Ini yang ke-8. Belalang gak sih? Itu yang ke-8. Lalu yang ke-9. Gelap gulita. Gelap. Lalu yang ke-10. Anak sulung mati. Jadi yang disebutin Kak Cia kemarin ada 10. Dari 1 sampai 10 itu tadi. Nah, kakak sekarang mau lanjutin tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Oke, begini ceritanya nih. Jadi, tulah ke-9 itu kan tanah Mesir dilanda kegelapan selama 3 hari. Jadi, selama 3 hari itu tanah Mesir itu gelap gulita. Nah, setelah 3 hari itu, maka kegelapan di tanah Mesir lenyap. Jadi, matahari kembali bersinar lagi. Tapi Firaun ini masih diliputi dengan kemarahan. Dia tuh marah banget. Tapi kenapa ya? Firaun itu mengingat nih. Dia ingat dengan percakapannya dengan Musa. Kira-kira apa ya percakapannya dengan Musa? Musa, engkau dan bangsamu boleh pergi dan beribadah pada Allahmu. Tapi ternakmu tidak boleh dibawa. Ternak kami harus dibawa semuanya. Tidak satu kaki binatang pun yang akan tinggal. Kalau begitu pergilah dari istanamu sekarang juga. Kalau engkau datang lagi ke sini, engkau akan kubunuh. Baiklah. Aku akan pergi dan engkau tak akan melihatku lagi. Tapi ketahuilah bahwa pada malam tertentu, Tuhan akan turun dan membunuh setiap anak sulung di Mesir. Karena kau tak mau melepaskan anak sulung Allah, yaitu bangsa Israel. Anak sulungmu pun akan mati. Berarti nih, Allah ingin menurunkan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir. Tapi nih, tahu nggak? Allah itu nggak mau loh bangsa Israel itu menerima hukuman yang sama dengan bangsa Mesir. Karena Allah itu sudah berjanji nih kepada bangsa Israel, yaitu bangsa pilihannya, untuk menolong mereka. Dan bahkan nih, Allah juga ingin membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Tapi gimana sih caranya supaya bangsa Israel itu lolos dari hukumannya Allah? Supaya bisa lolos dari tulahnya ke-10 nih, yang anak sulung mati. Mana ya caranya? Oke, jadi Allah itu berfirman nih kepada Musa. Kalian bisa lihat di Keluaran pasal yang ke-12. Ayo, buka kitabnya semua. Kita buka Keluaran pasal yang ke-12. Bisa dibuka kitabnya. Keluaran pasal ke-12 ayat 1 sampai yang ke-11. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus memakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakar habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat,
kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Oke, jadi itu tuh firman Allah kepada Musa. Jadi supaya kalian bisa enak ngeliatnya, kakak buat catatan ini buat kalian. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah hal-hal yang harus dipersiapkan oleh bangsa Israel harus dilakukan oleh bangsa Israel agar mereka lolos dari hukuman Allah. Oh iya, kakak hampir lupa ya. Nah, upacara pada malam harinya saat mereka harus makan daging anak domba yang dipanggang itu dinamakan dengan Paskah Tuhan. Dan juga bulan itu adalah bulan yang istimewa, yaitu bulan pembebasan. Dan bulan itu dijadikan bulan pertama dalam kalender bangsa Israel. Oke, sekarang kita kembali kepada Musa. Setelah Allah berfirman kepada Musa, Musa pun memberitahukannya kembali kepada bangsa Israel. Ia pun memanggil tua-tua bangsa Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Wah, adik-adik, semua anak sulung di bangsa Mesir itu meninggal. Termasuk juga putra sulungnya, Raja Firaun. Raja Firaun sampai nangis. Wah, dia kan karena dia kehilangan raja mudanya yang menjadi kebanggaannya. Wah, nah, karena itulah Firaun memanggil Musa. Kata Firaun kepada Musa, "Pergilah kamu dan seluruh bangsamu dari sini. Bawalah semua harta benda dan ternakmu dan berbaktilah pada Tuhanmu. Pergilah dan pintakan doa berkat bagiku." Nah, adik-adik, akhirnya nih bangsa Israel bisa keluar. Firaun memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Dan orang-orang Mesir juga mendesak bangsa Israel supaya keluar, supaya pergi, cepat pergi. Nah, bangsa Israel juga ingat nih kata-katanya Musa. Mereka itu juga mengikuti kata-kata Musa, yaitu untuk meminta seperti barang-barang dari orang-orang Mesir, seperti emas, perak, pakaian. Dan orang-orang Mesir juga memberikan barang-barang itu supaya mereka cepat-cepat pergi. Pergi aja pokoknya. Gara-gara buru-buru banget nih bangsa Israel, yang wanita-wanitanya, perempuan-perempuannya ini cuman bawa adonan roti yang tidak beragi itu, dan tempat-tempatnya mereka nggak sempat loh, sampai nggak sempat manggang rotinya. Memang mereka tuh pengen cepat pergi ya. Akhirnya bangsa Israel pergi dari tanah Mesir yang sudah mereka tinggali selama 430 tahun. Wih, lama banget itu. Oh iya, rombongan bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa loh. Jadi Musa itu memimpin mereka keluar. Nah, dan kalau kita kira-kira ya, dulu itu jumlah bangsa Israel itu ada sekitar 600.000 orang laki-laki, dan itu pun belum terhitung dengan anak-anaknya. Habis itu mereka juga punya ternak, dan itu nggak dikit-dikit loh. Itu mereka punya banyak ternak. Jadi kebayangkan banyaknya rombongan bangsa Israel. Mereka tuh banyak banget pokoknya. Nah, rombongan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini pun pergi dan berjalan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Oke, demikian cerita kakak buat minggu ini. Kita akan lanjut ceritanya minggu depan. Nah, adik-adik,
kalian tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Talita. Dari cerita tadi yang sudah kalian dengarkan, pasti pada saat itu bangsa Mesir dan bangsa Israel mengalami malam yang luar biasa sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir. Sekarang kalau Kak Esther bertanya kepada kalian, apabila kalian menjadi salah satu dari bangsa Mesir pada malam itu, kira-kira bagaimana kalian mengingat kejadian tersebut? Kira-kira malam tersebut itu menjadi malam yang seperti apa kalau kalian di posisi sebagai bangsa Mesir? Benar adik-adik, pasti itu akan menjadi malam yang sangat menakutkan. Malam yang penuh dengan kematian, malam yang penuh dengan ratap tangis. Pokoknya malam yang sangat menyedihkan kalau kita di posisi sebagai bangsa Mesir. Nah, tapi kalau kalian di posisi bangsa Israel, kira-kira malam itu menjadi malam yang seperti apa menurut kalian? Betul sekali, kalian akan mengenang malam itu sebagai malam pelepasan, ya kan? Malam pembebasan, ya, malam. Jadi itu akan diingat sebagai malam pelepasan, malam pembebasan, ya. Oke adik-adik ya. Luar biasa ya cerita hari ini ya. Di sini kita bisa melihat betapa besar kuasa Allah, betapa besar kasih Allah, betapa besar kepedulian Allah kepada bangsa Israel. Jadi adik-adik, walaupun orang Israel tidak mengalami kematian seperti yang dialami oleh keluarga-keluarga di Mesir, tetapi bangsa Israel harus melakukan semua tindakan iman yang sungguh-sungguh seperti yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu mereka harus menyembelih anak domba dan darahnya itu mereka oles di ambang pintu rumah mereka. Ya, dengan ini Allah mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa karena darah anak domba itu tadi, maka tidak ada seorang pun dalam keluarga Israel yang mengalami kematian. Ini untuk mempersiapkan mereka di kemudian hari, mengapa Tuhan Yesus itu harus mati bagi manusia, bagi mereka. Karena hanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus, murka Allah melewati setiap orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus mati untuk saya, supaya saya memperoleh hidup dan diselamatkan. Amin ya sayang ya. Nah adik-adik, sekarang untuk aktivitas kalian di rumah, Kak Esther pengen kalian menuliskan 5 hal yang harus dilakukan orang Israel pada saat malam pelepasan. Dari cerita tadi kalian pasti tahu 5 hal tersebut. Kak Esther kasih bocoran 1 deh. Bocoran yang pertama, 5 hal 1 itu adalah memilih anak domba yang tak bercacat. Bener kan? Ya, lalu yang kira-kira yang kedua itu apa? Ketiga, keempat, sampai kelima. Oke, itu adalah tugas aktivitas kalian pada minggu ini ya sayang ya. Dan seperti biasa, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 13. Keluaran pasal 12 ayat 13, Kak Esther baca. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena hari yang indah ini kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami juga sudah mendengarkan cerita yang telah dibawakan oleh Kak Talita dan Kak Esther. Kiranya Tuhan, cerita firman-Mu itu benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai umat yang Engkau selamatkan. Kami percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke depannya, hari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memegang tangan kami, supaya kami boleh melaksanakan kegiatan kami semuanya itu turut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ampunilah kesalahan dosa kami ya Bapa, berkati orang tua kami, berkati masa depan kami. Hanya kepadamu saja kami memohon dan mengucap syukur, dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good